Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam PA malam hari ini. Kita akan menunggu beberapa orang saudara yang akan bergabung. Setelah itu kita akan mulai PA ini dengan membukanya di dalam doa. Selamat malam Ibu Popi. Apakah suara saya terdengar jelas Ibu Popi? Ya, kita akan menunggu beberapa menit untuk saudara-saudara kita yang akan bergabung di PA kita malam hari ini. Selamat malam Ibu Yuliana. Selamat bergabung di PA kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam ini semua berada di dalam kondisi yang sehat, kondisi yang kuat di tengah-tengah pandemi COVID yang masih belum berlalu dari negara kita. Oke, kita tunggu 1 menit lagi untuk saudara-saudari yang akan bergabung pada malam hari ini ya. Biar mereka juga boleh bersama-sama dengan kita untuk mengikuti PA melalui IG Live pada malam hari ini. Ya, selamat malam untuk Bapak Eko, selamat malam untuk Ibu Elizabeth yang baru bergabung. Oke. Kita akan mulai, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada malam hari ini kami boleh kembali lagi bersama-sama berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami, menolong kami, memberikan kami pengertian dan komitmen menggerakkan hati kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih di dalam proses untuk bergabung. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai mereka. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya ingat dengan masa kecil saya. Di dalam masa kecil saya itu, Bapak Ibu, saya masih ingat saya itu pernah membeli sebuah permainan, Bapak Ibu ya, yang dijual di kampung tempat saya tinggal. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah tinggal di kampung, Bapak Ibu mungkin tahu ya jenis permainan ini. Permainan itu dikenal dengan nama kolas. Apa itu kolas, Bapak Ibu? Jadi di sana itu ada banyak sekali nomor-nomor. Selain itu di sana dipajang juga hadiah-hadiah. Jadi ketika kita beli satu, ya, saya mau beli satu gitu ya. Jadi kita akan dikasih satu bungkusan yang isinya permen, dan di dalam bungkusan itu ada nomornya. Kalau kita beruntung dapat nomor tertentu, maka kertas pembungkus permen itu dapat ditukarkan dengan hadiah sesuai dengan nomor itu. Ya, Bapak Ibu, kalau sekarang ketika saya mengingat ke belakang, mungkin saya akan dengan mudah bisa membeli kolas. Karena saya ingat itu waktu itu harganya cuma Rp100, Bapak Ibu. Dan saya tidak tahu apakah permainan ini masih ada atau tidak, Bapak Ibu. Ketika saya membeli satu, Bapak Ibu, dan tidak menang, maka ada keinginan untuk membeli permainan itu lagi, untuk membeli permen itu lagi. Dan saya berusaha supaya saya bisa mendapatkan hadiah. Tetapi karena keterbatasan yang dimiliki, maka saya tidak bisa mendapatkan hadiah itu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena ya tentu saja harus mengeluarkan uang yang banyak untuk bisa memenangkan ya hadiah yang dipajang di tempat itu. Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah memiliki yang namanya keinginan. Ya. Saya waktu kecil itu, Bapak Ibu ya, pingin sekali punya banyak kuartet ya. Nggak tahu Bapak Ibu pernah ingat enggak ya, kalau dulu zaman saya waktu kecil itu mainnya itu kuartet itu, Bapak Ibu ya. Jadi satu kartu, terus kemudian nanti ada gambarnya, kita terbangkan, nanti dilihat yang gambarnya terbuka itu yang menang, yang gambarnya tertutup itu yang kalah ya. Jadi saya ingin sekali memiliki banyak kuartet itu. Supaya apa? Supaya sekalipun saya kalah ketika saya bermain dengan teman-teman saya tetap masih mempunyai kuartet tersebut. Bukan hanya itu, saya kepingin sekali memiliki banyak kelereng. Karena apa? Karena supaya ketika saya mengalami kekalahan, maka saya masih tetap memiliki kelereng itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita memiliki yang namanya keinginan. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai yang namanya keinginan. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk hidup, memiliki hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita diminta untuk memiliki hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Ya, kenapa kita harus memiliki hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus? Yang pertama, Bapak Ibu, karena kita ini
adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang bangga dengan statusnya sebagai seorang anak Allah. Saya ini anak Allah, saya ini murid Kristus. Orang-orang senang dengan pernyataan ini. Tetapi seringkali orang-orang juga tidak mau menerima konsekuensi dari pernyataan ini. Kalau memang benar kita ini adalah anak-anak Kristus, maka kita harus menunjukkan sebuah gaya hidup yang menyerupai Kristus. Tidak ada gunanya kalau kita ini rajin beribadah, tidak ada gunanya kalau kita ini rajin memberikan persembahan, tetapi hidup kita tidak serupa dengan Yesus Kristus. Karena identitas kita seharusnya itu terpancar dari apa? Terpancar melalui perbuatan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita ini dikuasai oleh keinginan roh. Bagaimana hidup kita itu dikuasai oleh roh. Bapak Ibu berbicara mengenai keinginan tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai keinginan, maka ingatlah bahwa sebenarnya kita ini dikatakan di dalam ayat 24 adalah milik Kristus. Oleh karena itu, kita harus hidup sesuai dengan identitas kita sebagai milik Kristus. Orang yang hidup sebagai milik Kristus itu seperti apa? Yaitu bahwa ia telah menyalipkan segala hawa nafsu dunia dengan keinginannya. Misalnya, Bapak Ibu berbicara mengenai kepemilikan uang. Tidak ada seseorang pun yang puas dengan jumlah uang yang dimiliki. Selalu ada rasa ingin bertambah, ingin mencari lagi, ingin mendapatkan lagi uang dan dikumpulkan di dalam jumlah yang besar. Nah, ketika kita gagal untuk menghidupi identitas kita, kita menyalipkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginan, maka yang perlu dipertanyakan adalah sebenarnya kita ini milik siapa? Apakah memang benar kita ini milik Kristus? Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada beberapa hamba Tuhan, misalnya, ya, tidak sedikit jemaat itu yang bertanya demikian, begitu. Muse atau Juantao, gitu ya. Menurut Muse atau Juantao, apa sih tandanya aku ini orang yang sudah diselamatkan? Begitu. Apa sih tandanya bahwa aku ini adalah umat pilihan Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan dan telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan? Jawabannya itu mudah sekali Bapak Ibu ya. Tidak sedikit Muse atau Juantao, pendeta atau penginjil itu memberikan jawaban bahwa ya mari kita lihat buah roh yang ada di dalam dirimu. Bapak Ibu, ketika kita berhasil memiliki karakter hidup, gaya hidup seperti murid Kristus, maka buah roh itu pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ajaran Paulus ini tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dari buahnya kamu mengetahui pohonnya. Lah kalau hidup kita itu ya isinya adalah percabulan, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati dan lain sebagainya, jelas berarti pohonnya adalah bukan dari Yesus Kristus. Pohonnya itu adalah siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Di luar Yesus pastinya. Kalau memang kita mengaku kita ini adalah anak-anak Tuhan, pasti buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih itu kasih yang seperti apa? Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, kasih yang rela berkorban, kasih yang rela memberi diri, kasih yang tidak mementingkan kepentingan sendiri. Itulah kasih yang Tuhan kehendaki untuk kita miliki dan kita tampilkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kelemah lembutan,
Orang yang lemah lembut bukan berarti orang itu lemah. Karena kita menafsirkannya sesuai dengan konteks bahasa Indonesia. Lemah dan lembut. Lemah lembut berarti seseorang yang tidak berdaya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tahu situasi dan tahu kapan waktunya ia harus mengungkapkan kebenaran dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang benar. Penguasaan diri. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ya, saya pergi ke sebuah tempat perbelanjaan. Lalu saya melihat di sana ditulis promo, Bapak Ibu. Yang promo itu adalah makanan kesukaan saya, Bapak Ibu. Apa itu? Ya, karena tidak boleh nyebut merek ya. Sebuah makanan stick yang isinya coklat dan permukaannya itu berbentuk ya hitam putih ya. Bapak Ibu pasti tahu. Snack itu dijual murah Bapak Ibu. Dari harganya 31.000 ya. Terus ada yang menjual 28.000. Lalu ada tempat lain Bapak Ibu yang menjual dengan 25.000. Ketika melihat hal itu, ya, saya itu ingin untuk membeli. Saya sudah beli 2. Lalu ketika melihat harga yang lebih murah lagi, saya ingin untuk membeli lagi. Bahkan di akun online, toko online, salah satu toko online, itu dipotong 50% Bapak Ibu. Wah, langsung saya tergoda. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita memiliki yang namanya keinginan. Tetapi pertanyaannya adalah, keinginan itu menguasai kita atau kita yang menguasai keinginan itu? Kalau mau menuruti sel Bapak Ibu, wah saya pasti akan habis-habiskan ya untuk membeli. Saya akan berjuang mati-matian untuk membeli apa? Ya membeli snack itu Bapak Ibu. Tetapi dikatakan apa? Penguasaan diri. Kita tahu batas maksimal kita. Kita tahu batas kecukupan kita. Jadi kita harus belajar untuk mengendalikan. Kita harus belajar untuk menguasai. Ya. Sama seperti teman-teman yang saat ini mungkin ya sedang main dengan game online. Saya tidak anti dengan game Bapak Ibu, karena dulu saya juga main game. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita berhasil menguasai diri kita? Ketika waktunya belajar, apakah memang kita belajar? Ketika kita waktunya kuliah, apakah memang kita kuliah? Apakah ketika waktunya kita bekerja, kita juga memberikan waktu yang benar di dalam pekerjaan kita? Penguasaan diri. Ya. Terus kemudian ada damai sejahtera, ada sabar, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bapak Ibu berbicara mengenai kesetiaan. Di tengah-tengah pandemi ini Bapak Ibu, ternyata yang mengejutkan adalah bahwa tidak sedikit orang yang ya mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian. Justru semakin banyak kumpul, semakin banyak bertemu dengan suami atau istrinya, malah berakhir dengan perceraian. Ini menjadi sebuah topik yang menarik jikalau Bapak Ibu ingin meneliti. Kenapa kok malah berkumpul, malah angka perceraian itu semakin tinggi? Di zaman yang sekarang yang serba instan, orang bisa mengakses internet dengan mudah Bapak Ibu. Kesetiaan itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus memiliki hidup yang dikuasai oleh Roh? Karena dikatakan bahwa kita ini adalah milik Yesus. Kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah seharusnya menyalibkan segala keinginan daging, segala hawa nafsu yang ada di dalam hidup kita. Dunia ini selalu menggoda kita.
dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang menarik untuk menarik Bapak Ibu dan saya, supaya kita dikuasai bukan oleh roh, tetapi dikuasai oleh keinginan daging dan kebinasaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus memiliki hidup yang dipimpin oleh roh? Karena kita tahu bahwa keinginan roh itu selalu bertentangan dengan keinginan daging. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami pertentangan di dalam diri Bapak Ibu ketika hendak melakukan sesuatu. Ya, kalau saya beberapa kali ketika misalnya ingin membeli barang, pasti ada pertentangan. Apakah mau membeli sekarang atau membeli nanti? Itu adalah sebuah pertentangan. Apakah belanjanya di toko A atau belinya di toko B yang memberikan diskon? Itu juga sebuah pertentangan, Bapak Ibu. Dan kita harus memutuskan keinginan mana yang harus kita ikuti. Bapak Ibu, kalau kita melihat keinginan daging itu selalu ada di dalam dunia yang berdosa ini. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, jenis-jenis perbuatan daging yang dipaparkan di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21, maka kita bisa membaginya demikian. Yang pertama, berkaitan dengan hawa nafsu kita, Bapak Ibu. Ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu. Yang kedua, berkaitan dengan ilah-ilah lain, penyembahan berhala, sihir, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan relasi dengan orang lain. Ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Dan yang terakhir Bapak Ibu berkaitan dengan ya perkumpulan, pesta pora dan lain sebagainya. Ada apa saja Bapak Ibu? Ada kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Bapak Ibu berbicara mengenai hawa nafsu. Ya. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya 100%? Itu adalah orang yang luar biasa. Bapak Ibu, di tengah-tengah kemajuan teknologi dan setiap kita itu memiliki akses kepada internet dengan bebas, pornografi itu Bapak Ibu pasti akan berusaha menarik kita, membanjiri laman-laman kita, halaman-halaman kita dengan iklan-iklan yang menampilkan gambar-gambar yang sensual, supaya kita mengakses itu, Bapak Ibu. Ada percabulan. Percabulan di sini dikaitkan dengan apa? Hubungan seksual yang tidak pada tempatnya. Apa pada tempatnya itu? Yaitu hubungan seksual yang tidak dilakukan di dalam konteks pernikahan. Ada kecemaran. Kecemaran ini sesuatu yang lebih luas. Hawa nafsu, masturbasi, menonton video porno, bahkan melakukan hubungan seks bukan dengan pasangan sendiri. Lalu Bapak Ibu, ada penyembahan berhala. Apakah berhala itu? Menurut seorang teolog, berhala itu adalah sesuatu yang bisa mengalihkan pusat perhatian kita kepada Allah yang benar. Itu yang disebut dengan berhala. Ketika hati kita telah ditawan oleh sesuatu yang kita anggap menarik itu, yang menggantikan Tuhan, maka itu adalah berhala kita. Bisa jadi pekerjaan kita itu adalah berhala kita. Keluarga kita itu adalah berhala kita. Pelayanan kita itu berhala kita. Bisa jadi seperti itu. Lalu di dalam relasi dengan orang lain ada perselisihan. Ada orang yang inginnya itu selalu mencari-cari salah. Inginnya itu selalu bertengkar. Tidak ingin bahwa di dalam komunitas itu ada damai sejahtera. Ada tipe-tipe orang seperti itu, Bapak Ibu. Ada orang yang iri hati. Melihat keberhasilan temannya, dia menjadi iri dan melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan temannya. Ada percideraan, roh pemecah, kedengkian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah memang benar kita menjadi orang yang benar-benar dikuasai oleh apa Bapak Ibu? Dikuasai oleh keinginan roh, bukan keinginan daging.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang dikuasai oleh keinginan daging, dia tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, perbuatan daging, dia adalah orang-orang yang tidak ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Siapakah kita di hadapan Allah? Apakah memang benar kita ini adalah anak-anak Allah? Apakah memang benar kita ini adalah orang-orang yang ambil bagian di dalam kerajaan surga? Apakah memang benar kita ini telah menyalipkan keinginan dan segala hawa nafsu yang ada di dalam kehidupan kita? Saya tahu Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Ini memerlukan perjuangan. Dan dikatakan Bapak Ibu, kenapa kita itu perlu hidup dipimpin roh? Karena keberhasilan kita untuk menghasilkan buah roh itu pun adalah karya dari Allah. Itu pun adalah karya dari Roh Kudus yang Allah telah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membiarkan diri kita dipimpin, dikuasai oleh roh, maka buah roh itu tidak akan muncul di dalam kehidupan kita. Buah roh itu tidak akan menghasilkan buahnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di masa-masa seperti ini kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Kita membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita, muncul buah roh yang bisa menjadi bukti bahwa memang benar kita ini adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki hidup yang sesuai dengan keinginan roh dan bukan keinginan daging. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai setiap kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri PA kita pada malam hari ini, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa di layar Bapak Ibu ada tanda tanya begitu ya. Bapak Ibu bisa klik di sana dan Bapak Ibu bisa menuliskan ya pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Saya berikan waktu kurang lebih sampai dengan 3-4 menit Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu ingin bertanya, maka silakan. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, selamat malam Ibu Sulastri, selamat malam Ibu Victoria, selamat malam Stephen, selamat malam Ibu Sri Tawami. Oke. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau bertanya, silakan menulis di tanda pertanyaan itu dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu.
Ya, ada satu pertanyaan yang maksud gitu ya. Bagaimana mengetahui buah roh dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan atau aktivis gereja? Ya, bagaimana mengetahui buah roh dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan atau aktivis gereja? Sebuah pertanyaan yang baik. Bagaimana kita tahu buah roh itu? Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengetahuinya dalam jangka waktu yang cukup pendek, begitu ya. Kita perlu melihat atau mengamati kehidupan seseorang itu di dalam jangka waktu yang cukup lama. Bisa jadi orang tersebut ya menampilkan kehidupan yang baik, tetapi sebenarnya dia itu cuma berpura-pura saja, bisa jadi, begitu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui buah roh itu ada di dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan? Nah, kita coba uji Bapak Ibu. Kita coba lihat, kita coba amati. Misalnya nih, ketika menghadapi sebuah masalah, solusi yang dia capai, solusi yang dia berikan itu apa Bapak Ibu? Dari sanalah kita bisa melihat apakah dia memiliki buah roh atau tidak. Misalnya seperti itu ya. Sebagai seorang pemimpin, apakah dia adalah seorang pemimpin yang mementingkan kepentingan diri sendiri atau tidak? Ya, sebagai seorang pemimpin, apakah memang dia memimpin dengan kelemah lembutan? Nah, dari sana kita bisa tahu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan pengamatan sehari, 2 hari, lalu kita menyimpulkan, wah orang ini tidak memiliki buah roh. Belum tentu. Kita harus melakukan sebuah pengamatan yang cukup lama dan kita baru melihat ya dari pelayanannya, dari kehidupan sehari-hari, terus kemudian jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Kita harus melihat satu dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, kita harus melihat dari segala sisinya. Misalnya, oh di gereja dia baik sama jemaat, tetapi kalau di rumah kayak setan misalnya. Nah, ada yang seperti itu kan Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita buka mata lebar-lebar. Tetapi tugas kita bukan memberikan penghakiman. Ya, sebagai saudara seiman, kita mengingatkan dengan kelemah lembutan, dengan kasih, dengan kesabaran, membimbing dia supaya dia bisa melihat hidupnya yang sebenarnya. Jadi, bagaimana kita bisa melihat buah roh dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan? Ya melalui apa? Kita coba buka mata lebar-lebar, melakukan pengamatan, apakah memang benar ketika dia memutuskan sesuatu, dia memikirkan kasih di dalamnya. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera ketika memimpin di dalam pelayanan. Apakah dia memimpin dengan lemah lembutan? Apakah dia memiliki penguasaan diri dan lain sebagainya? Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, yang kedua, buah roh itu berdiri sendiri-sendiri atau satu kesatuan. Kalau kita melihat daftar dari keinginan daging, maka kita menjumpai bahwa keinginan daging itu macamnya banyak. Ya, ada penyembahan berhala, ada percabulan, ada hawa nafsu, ada sihir, ada iri hati, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Tetapi menariknya, ya, kalau tadi perbuatan daging itu adalah jamak, banyak, tetapi buah roh itu ditulis dengan bentuk tunggal. Artinya, ya, bahwa kita itu diminta untuk menghasilkan buah ini. Ya, ada kasih, ada sukacita di dalamnya. Jadi kalau boleh dikatakan itu satu buah 9 rasa, mungkin seperti itu. Mungkin penggambarannya juga tidak terlalu tepat, ya. Tetapi buah roh ini ditulis dalam bentuk singular, artinya tunggal. Tetapi ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, kalau boleh dibilang ini rasanya. Di dalam satu buah itu ada banyak rasanya. Jadi kalau boleh saya katakan, buah roh itu adalah satu kesatuan.
Bapak Ibu, kenapa ya kita itu sulit untuk menghasilkan satu buah saja, tetapi kita lebih mudah untuk mengikuti perbuatan daging ya yang begitu banyak macam. Nah, ini kan aneh Bapak Ibu ya. Seharusnya kalau kita itu bisa hidup di dalam keinginan daging yang banyak macamnya itu, maka seharusnya kalau memang kita ini benar-benar dalam murid Kristus, tidaklah sulit jikalau kita cuma menghasilkan satu buah saja. Ya, itu analogi yang digunakan oleh seorang penafsir di dalam menjelaskan ini, begitu. Jadi mungkin itu Bu Sri yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, saya senang Bapak Ibu ya, malam hari ini ada banyak interaksi. Ya, saya bersyukur untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan di dalam PA ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk benar-benar mengerti, belajar kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ya, tadi saya lihat profilnya Bu Sri ini tidak ada gambarnya, tetapi setelah nulis MKSH muncul wajahnya yang penuh senyum. Ya, terima kasih Bu Sri. Oke, Bapak Ibu ya, mungkin belum ada pertanyaan. Kita akan akhiri PA kita pada malam hari ini di dalam doa. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam PA kami setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita bersama-sama mengakhiri PA kita pada malam hari ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Sekali lagi kami diingatkan bagaimana seharusnya kami hidup secara khusus ketika kami mengaku bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Kami tahu Bapa, ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak bisa dilepaskan dari yang namanya keinginan. Tetapi, sebagai seorang anak Tuhan, kami harus memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh. Kami harus memiliki keinginan-keinginan Roh, bukan keinginan-keinginan daging. Kami tahu Bapa, keinginan Roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Oleh karena itu, biarlah sebagai murid Kristus, kami boleh menyalipkan segala keinginan kami, keinginan daging kami, dan segala hawa nafsunya. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, berikan kami hikmat kekuatan di dalam menjalankan kehidupan yang masih Tuhan percayakan di dalam setiap kami. Secara khusus di masa-masa pandemi yang seperti ini, kami mohon belas kasihan dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.